Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku yang hebat? Video pembelajaran kali ini yaitu tentang peluang, yaitu aturan pencacahan, di mana kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan faktorial. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan selalu menjaga kesehatan. Oke, Pak juga ucapkan selamat datang di channel YouTube Ariza Channel. Silakan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa berikan like-nya, kemudian komen, subscribe, dan share seluas-luasnya. Kita mulai dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis aturan pencacahan, di mana terdapat aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian dari pembelajaran ini diharapkan memperoleh pengalaman belajar. Melalui pembelajaran kombinatorik, siswa memperoleh pengalaman belajar 1. Mengamati dan menemukan konsep aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual. 2. Menerapkan konsep aturan penjumlahan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Sekarang kita perhatikan diagram alur konsep. Pada materi peluang terbagi menjadi yaitu aturan pencacahan dan kejadian majemuk. Pada aturan pencacahan kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pada kejadian majemuk, yaitu pembelajaran yang akan kita lakukan adalah kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Pada video ini saya batasi pada pembelajaran tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial, di mana notasi faktorial akan berguna pada saat kita mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Dua kegiatan yang saling lepas, misalnya kegiatan 1 terjadi dengan n cara atau sebanyak n cara, dan kegiatan 2 terjadi dengan m cara. Kegiatan di sini berarti melakukan suatu usaha percobaan. Misalnya pada kegiatan misalnya pelemparan koin, baik itu 1 buah koin atau 2 atau lebih, atau pelemparan pada mata dadu. Sama halnya pada dadu bisa juga 1 buah dadu atau lebih. Dan alat-alat peraga atau alat bantu lainnya menggunakan misalnya kartu remi atau kartu bridge dan sebagainya. Aturan penjumlahan yaitu kegiatan 1 dengan n cara dan kegiatan 2 terjadi dengan m cara, maka kegiatan 1 atau kegiatan 2 akan terjadi sebanyak m ditambah n. Aturan penjumlahan biasanya tidak sekaligus terjadi, yaitu adanya pilihan dengan menggunakan kata hubung atau. Jadi kejadian 1 atau kejadian 2 dengan memiliki masing-masing atau jumlah n cara dan m cara. Berikutnya yang kedua adalah aturan perkalian. Dua kegiatan yang tidak saling lepas, jadi kalau aturan penjumlahan yang saling lepas, tapi aturan perkalian yang tidak saling lepas, misalnya kegiatan 1 terjadi dengan n cara dan kegiatan 2 terjadi dengan m cara.
maka kegiatan 1 kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2 akan terjadi sebanyak mn atau m dikali n. Aturan perkalian biasanya sekaligus terjadi menggunakan kata hubung dan. Untuk lebih memahami, marilah kita menyimak dan memahami contoh soal terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Perhatikan soal-soal di bawah ini. Tentukan soal yang termasuk ke dalam aturan penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk saat ini dari 4 buah soal nantinya kalian bisa dengan cara menebak terlebih dahulu apakah soal ini termasuk aturan penjumlahan atau termasuk ke dalam aturan perkalian. Nah, setelah kalian menebak, nanti kita akan bahas soal ini satu persatu. Soal nomor 1. Adi mempunyai 3 buah celana berwarna hitam, coklat, dan biru, dan 2 buah baju bermotif polos dan batik. Ada berapa pasang celana dan baju dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, ini silakan kalian bayangkan atau kalian pikirkan termasuk menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Soal nomor 2. Di rumah Arsa terdapat 2 mobil jenis sedan dan minibus, 2 motor jenis matic dan manual, dan 3 sepeda jenis sepeda lipat, gunung, dan sepeda balap. Jika Arsa ingin berpergian, ada berapa cara Arsa untuk menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, itu termasuk apakah aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Contoh soal 3. Untuk menuju kota Palembang dari kota Jakarta harus melewati kota Bandar Lampung. Dari kota Jakarta ke kota Bandar Lampung melewati 2 jalur. Dan dari kota Bandar Lampung ke kota Palembang ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Ari dapat pergi dari kota Jakarta ke kota Palembang? Artinya jalur di situ diilustrasikan sebagai jalan yang harus dilewati atau dilintasi. Contoh soal yang keempat. Gambar berikut merupakan ilustrasi jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju kota D. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Jadi dengan memperhatikan ilustrasi gambar, ini adalah kota A akan menuju kota D, tetapi harus melewati kota B atau kota C, di mana garis-garis ini adalah merupakan jalur atau jalan yang harus dilalui menuju dari kota A ke kota D. Demikian juga dengan kota C. Jadi untuk dari kota A ke kota D boleh memilih jalur melewati kota B dahulu atau melewati kota C untuk menuju sampai ke kota D. Nah, dari 4 contoh soal tadi, silakan kalian jawab. Yang termasuk aturan penjumlahan adalah nomor soal berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kemudian yang termasuk aturan perkalian itu nomor soal 1, 2, 3, atau 4. Silakan dijawab pada kolom komentar nantinya, yaitu dengan menuliskan nama lengkap, kelas, dan jawaban ini. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa silakan menjawab di kolom komentar dengan terlebih dahulu menuliskan nama lengkap dan kelas serta jawabannya. Misalnya, Aryadi
12 MIPA 8. Penjumlahan nomor 1 dan 3. Perkalian nomor 2 dan 4. Misalnya seperti itu. Oke, paham? Nah, kalau sudah, maka kita akan bahas 4 contoh soal agar mendapatkan jawabannya. Jadi jangan takut salah. Dari kesalahan itulah menjadikan ilmu untuk kita menjadi lebih baik dan benar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Soal nomor 1. Tadi Adi mempunyai 3 buah celana berwarna hitam, coklat, dan biru, dan 2 buah baju bermotif polos dan batik. Ada berapa pasang celana dan baju dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, ini untuk membantu menjawab bisa kita buat dengan cara mendaftarkan dengan pasang-pasangkan antara banyak celana dan baju. Atau kalaupun kita sudah mahir, maka kita bisa menjawabnya langsung tanpa menggunakan bantuan bagan seperti ini. Untuk membuat atau menjawab soal ini dengan cara menggunakan bagan seperti ini, itu membantu kita untuk menjawab soal-soal bentuk lain yang rasanya mungkin sangat diperlukan dalam membuat atau menjawabnya dengan cara disusun seperti bagan ini. Terkadang seperti itu, ada soal yang harus kita cacah seperti ini. Tapi kalau untuk bentuk soal nomor 1 ini cukup sederhana, tapi walaupun sederhana kita harus juga bisa memahami bagaimana cara menjawab soal ini. Pertama kita buat dulu celana, kita lihat ada 3, yaitu hitam, coklat, dan biru. Baju ada polos, batik. Maka kalau kita pasangkan hitam, celananya hitam, bajunya polos, maka pasangannya hitam polos. Hitam batik, maka pasangannya hitam batik. Untuk celana coklat juga sama, coklat dipasangkan dengan baju polos, maka diperoleh coklat polos. Coklat dengan batik, maka coklat batik. Lalu celana yang biru yang ketiga, yaitu dipasangkan dengan baju polos menjadi biru polos dan biru batik. Pasangannya menjadi biru dan batik. Nah, ini adalah pasangan-pasangan yang diurutkan. Sehingga kalau kita hitung ada 6 pasang. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa pasang celana dan baju dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda, maka jawabannya ada 6 pasang. Dari mana? Kita lihat. Dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu jumlah celana sebanyak 3 unsur dan baju sebanyak 2 unsur, maka diperoleh 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka soal nomor 1 termasuk jenis aturan perkalian atau menggunakan aturan perkalian. Kita lanjutkan membahas soal nomor 2. Di rumah Arsa terdapat 2 mobil jenis sedan dan minibus, 2 motor jenis matic dan manual, dan 3 sepeda jenis sepeda lipat, sepeda gunung, dan sepeda balap. Jika Arsa ingin berpergian, ada berapa cara Arsa menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Oke, dalam kasus soal ini tidak mungkin Arsa menggunakan secara bersamaan kendaraan yang ada di rumahnya. Pastilah ya akan menggunakan satu persatu saja atau memilih. Bisa menggunakan atau mengendarai mobil, satu mobil, sedan saja atau minibus saja. Atau dia mau menggunakan motor metiknya atau manualnya saja. Atau dia menggunakan sepeda lipat saja atau sepeda gunung ataupun sepeda balap. Jadi tidak bisa digunakan atau dikendarai secara bersamaan. Maka ini termasuk kasus atau bentuk penggunaan aturan
penjumlahan. Jadi soal nomor 2 ini termasuk aturan penjumlahan. Yaitu 2 mobil ditambah 2 motor ditambah 3 sepeda ada 7 cara. Jadi satu persatu. Oke, kita lanjutkan nomor 3 atau soal nomor 3. Gambar berikut merupakan ilustrasi jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju kota D. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Kita lihat bahwa untuk menuju kota A ke kota D ada 2 pilihan kota yang dilalui, yaitu kota B atau kota C. Maka kalau kita uraikan, jalur dari kota A ke kota D melalui kota B. Nah, jika kita mau dari kota A ke kota D melalui kota B, jalurnya ada 4 dari kota A ke kota B dan dari B ke kota D ada 3. Dengan jalur yang berbeda, maka 4 kali 3. Ada 12 cara. Lalu dari kota A menuju kota D melalui kota C, yaitu dari kota A ke kota C ada 3 jalur. Dari kota C ke kota D ada 2 jalur. Maka dapat dibuat 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Nah, maka ini termasuk jenis atau termasuk dalam aturan perkalian. Tapi ada penjumlahan untuk secara total di akhir daripada proses yang kita pisahkan dulu. Jadi tidak bisa langsung digabungkan. Jadi banyak kemungkinan jalur yang ditempuh dari kota A ke kota D adalah 12 pada jalur menggunakan kota B dan 6 yang melalui kota C. Jadi ada 18 jalur atau 18 cara. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 dengan nomor 3 ada kemiripan. Ada kemiripan, yaitu soal nomor 4, untuk menuju kota Palembang dari kota Jakarta harus melewati kota Bandar Lampung. Dari kota Jakarta ke kota Bandar Lampung melewati 2 jalur. Dan dari kota Bandar Lampung ke kota Palembang ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Ari dapat pergi dari kota Jakarta ke kota Palembang? Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita membuat pasangannya menggunakan bagan atau dipasang-pasangkan. Tetapi seperti yang Pak bilang sebelumnya, jika sudah mahir maka dia bisa langsung atau kita bisa langsung memasang-masangkan dengan cara pasangan-pasangan berurut. Jalur 1 untuk Jakarta ada 2 jalur atau 2 jalan yang akan dilalui, pilihan jalurnya. Kemudian di kota Bandar Lampung ada 3. Jadi untuk ke Jakarta menuju Palembang melalui Bandar Lampung, maka pasangan yang dapat adalah jalur 1 dengan jalur A di Bandar Lampung, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Jadi ada 6 cara atau 6 pasang jalur. Nah, ini kalau kita perhatikan sama persis dengan soal nomor 1. Hanya redaksi yang diubah. Kalau tadi celana dan baju. Kalau ini adalah jalur. Maka dengan menggunakan aturan perkalian dari 2 unsur jalur dan 3 unsur jalur, maka diperoleh 2 kali 3 sama dengan 6 pasang jalur. Bagaimana? Apakah tebak kajian tadi benar? Karena menebak itu bagian dari pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran perlu ada yang namanya estimasi atau perkiraan sebelum kita memahami secara jelas. Tetapi setelah kita memahaminya secara jelas melalui pembelajaran ini, maka kita tahu
bahwa jawaban kita masih ada kekurangan. Jadi Pak berharap dengan pembahasan ini yang soalnya sedikit tetapi bisa mewakili untuk soal-soal yang lainnya. Semoga saja dalam pembelajaran aturan perkalian dan aturan penjumlahan ini kalian menjadi lebih memahaminya dan dapat diaplikasikan nanti pada slide terakhir, yaitu pada uji kompetensi siswa. Oke, kita lanjutkan, yaitu materi tentang notasi faktorial. Dalam matematika, perkalian 3 dikali 2 dikali 1 itu dinotasikan dengan 3 diberikan tanda seru. Dinotasikan itu atau disimbolkan atau dilambangkan dengan 3 dengan didampingi dengan tanda seru. Itu dibaca 3 faktorial. Jadi tanda seru itu adalah simbol atau notasi dari faktorial. Jadi perkalian beruntun. Demikian juga dengan 4 faktorial. Itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Bagaimana kalau 10 faktorial? Sama, 10 kali 9 kali 8 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Jadi untuk n bilangan positif, maka n bilangan bulat positif, maka n faktorial itu sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Untuk diketahui bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1 nilainya dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Contoh soal sederhana, 3 faktorial ditambah 4 faktorial sama dengan 3 faktorial tadi 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ditambah 24 sama dengan 30. Contoh soal yang kedua. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Cara soal seperti ini kita uraikan dulu. Misalnya nanti ada 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Langsung dijawab 2 faktorial. Kenapa? Karena 8 dibagi 4. Bukan. Karena 8 faktorial itu punya nilainya dan 2 faktorial juga punya nilainya. Dengan cara kita uraikan dulu. Nah, maka 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jangan langsung dijumlah, jangan langsung ditentukan hasilnya. Untuk trik soal seperti ini. Kita uraikan dulu tetap 3 kali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama-sama dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Istilahnya dicoret ya, atau sama-sama dibagi. Tinggal ada yang mengatakan hilang, padahal bukan hilang tapi dia bernilai 1. Jadi 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 sama, yaitu sama-sama dibagi 3 dikali 2 dikali 1, nilai 1 tinggal 5 dikali 4. Jadi tinggal yang ini. Karena ini bisa kita sama-sama dibagi. Ini nilainya sama 1, jadi 5 kali 4 tinggal. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi ingat untuk soal seperti ini, jangan dibagi secara yang biasa kalian lakukan sebelumnya tentang pembagian bilangan. Ya. Oke, bagaimana? Baiklah, kita lanjutkan pada akhir video pembelajaran ini, yaitu tentang uji kompetensi. Latihan soal. Jadi nomor 1, pada saat diadakan pemilihan ketua OSIS, ketua dan sekretaris OSIS, ada 4 calon ketua OSIS dan 3 calon untuk sekretaris OSIS. Berapa banyak pasangan ketua dan sekretaris OSIS yang mungkin terpilih? Silakan kalian jawab di buku catatan dulu atau di orek-orekan
kemudian disalin kembali, kemudian nanti dikumpulkan melalui tugas Pak buat di Google Formulir. Nomor 2, pada satu kelas terdapat 21 siswa wanita dan 15 siswa pria. Apabila akan dipilih satu siswa untuk mengikuti lomba mewakili kelas tersebut, berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Kemudian yang ketiga, diberikan angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka, bilangan 3 angka, atau bilangan ratusan bisa disebut. Jika tidak boleh terjadi pengulangan angka, artinya tidak boleh angka itu sama. Misalnya 222, 222. Itu kan berarti 3 angka 2 itu berulang atau sama. Misalnya 553. Nah, 553, 553, 5-nya 2 kali. Jadi tidak boleh berulang. Tentukan A, banyaknya bilangan yang bisa diperoleh. B, banyaknya bilangan genap yang bisa diperoleh. C, banyaknya bilangan ganjil. D, banyaknya bilangan kelipatan 5. E, banyaknya bilangan kurang dari 400 yang bisa diperoleh. Artinya bilangan 3 angka genap, bilangan 3 angka ganjil, dan bilangan 3 angka kelipatan 5. Kemudian soal nomor 4, hitunglah 10 faktorial dibagi 9 faktorial, 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial, kemudian 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 5 faktorial, kemudian 11 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 5 faktorial, dan 5 faktorial kali 8 faktorial dibagi 7 faktorial. Untuk soal nomor 5, silakan ditentukan benar atau salah pernyataan 4 pernyataan ini dengan cara mencari jawaban apakah 6 faktorial kali 3 faktorial itu sama 9 faktorial. Apakah 5 faktorial dikurang 5 faktorial itu sama 0 faktorial. Apakah 7 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama nilainya dengan 4 faktorial. Dan terakhir, apakah 5 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 8 faktorial. Silakan dikerjakan, belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar kalian. Semoga kalian sukses dan apa yang kalian cita-citakan terkabul. Amin ya robbal alamin. Demikianlah, terima kasih. Sekali lagi, saya ingatkan, silakan like jika baik menurut Anda, berikan komentar, kemudian subscribe, kemudian share seluas-luasnya agar dapat belajar dan berbagi bersama. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.